Sejumlah nasabah Wana Arta Life membuat kericuan setelah sidang pembacaan vonis terhadap Beni Cokro Saputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Mereka kesal karena hakim tidak membuka pemblokiran subrekening efek Wana Arta yang dijadikan barang bukti dan disita dalam kasus Jiwasraya. Dan Heru Hidayat telah diputus, maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Setelah Ketua Majelis Sidang mengetuk palu, menadakan sidang ditutup, tiba-tiba sejumlah nasabah Wana Arta Life meringsek ke depan majelis hakim dan berteriak. Mereka mengungkapkan kekesalannya karena hakim tidak membuka pemblokiran subrekening efek Wana Arta yang dijadikan barang bukti dan disita jaksa dalam kasus Jiwasraya. Sebelumnya, Direktur Utama PT Hansen International Tbk, Beni Cokro Saputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat divonis seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas pada September 2019. Imbasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Pada November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung yang dinilai tidak transparan. Selain Kejagung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Dalam pemeriksaan pada Desember 2019, Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset berisiko. Imbasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Hingga pada Januari 2020, Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya hingga adanya penetapan 4 terdakwa di tubuh asuransi tertua di Indonesia itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Penipuan penjualan rumah kembali terjadi. Kali ini 201 orang jadi korban penipuan berkedok penjualan rumah bersubsidi di wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Berada di kaki Gunung Bentang, inilah akses jalan perkampungan menuju lokasi perumahan Parayangan Hill Residence dan Bukit Parayangan Residence di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Selain akses jalan masih bebatuan, ternyata lokasi rumah yang dijanjikan sejak tahun 2016 silam masih berupa lahan kosong. Kalaupun ada proyek bangunan rumah, sudah milik perusahaan lain, bukan milik PT Sukses Bangun Parayangan atau SBP. Demikian pula kantor pemasaran dan kantor SBP sudah tidak beroperasi. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi berhasil membongkar kasus penipuan dengan modus penjualan kompleks perumahan fiktif. Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan Irfan Arif yang menjabat Direktur Keuangan dan Ozi Rizal sebagai Komisaris PT SBP. Kerugian yang diderita 200 korban mencapai 8 miliar rupiah. Polisi masih terus selidiki kasus developer bodong ini. Belum ada deal yang mungkin sesuai dengan kesepakatan, namun mereka sudah berani untuk memasarkan itu. Sehingga itu belum selesai, tapi mereka sudah pasarkan dan mereka sudah menerima DP atau uang muka dari para pembeli. Tapi sudah berjalan 4 tahun, para pembeli ini tidak kunjung mendapatkan yang mereka inginkan, yaitu jangankan alas haknya, rumahnya saja banyak yang belum jadi. Bang, ada aset apa aja? Korban yang berasal dari berbagai profesi termasuk pedagang awalnya tertarik dengan brosur iklan perumahan Parayangan Hill Residence dan Bukit Parayangan Residence. Meski sudah setor 1 hingga 100 juta rupiah sejak 2016, hingga kini rumah yang dijanjikan belum juga dibangun. Selain itu, pembebasan lahan sendiri tidak tuntas. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Hujan deras rendam puluhan rumah warga dan areal persawahan di sejumlah daerah. Usai jeda, Ainus Siang segera kembali, tetaplah bersama kami.